Halo teman sukses, selamat datang di channel aku. Buat kalian yang baru tahu dan baru kenal sama channel ini, langsung aja subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Kali ini aku akan share ke kalian semuanya, yaitu tips dan trik gimana sih Tarisa lolos ke PTN dan jurusan yang dia inginkan, yaitu ke jurusan kedokteran Universitas Airlangga. Nah, kali ini aku juga akan share ke kalian faktor-faktor lain yang menyebabkan Tarisa itu bisa lolos ke PTN dan impiannya dia. Oleh karena itu, kalian harus tonton sampai akhir video ini. Nah, seperti yang kalian lihat di atas ini yaitu gambar Tarisa lolos dari kedokteran Universitas Airlangga. Nah, ini bukti bahwa dia lolos di PTN impiannya dia ya. Nama lengkapnya yaitu Tarisa Balkis Nur Aida. Dia lolos di kedokteran gigi Universitas Airlangga. Oke, langsung aja kita bahas faktor utama yang paling penting dan utama dari SNMPTN, yaitu nilai rata-rata rapot. Nah, Tarisa ini memiliki nilai rata-rata rapot yaitu 87,45. Jadi nilainya ini termasuk besar banget karena di atas 85 itu menurut aku udah bagus. Jadi dia memiliki peluang lolos yang banyak. Nah, faktor selanjutnya yang mempengaruhi Tarisa lolos di SNMPTN yaitu asal sekolah dan akreditasi sekolah. Asal sekolah Tarisa ini SMA Negeri 1 Wates dan akreditasi sekolahnya yaitu A. Jadi kuota di SMA Negeri 1 Wates ini yaitu 40%. Jadi Tarisa bersaing dengan teman-temannya yang masuk kuota eligible ini. 40% itu banyak loh, jadi keren banget Tarisa bisa lolos di SNMPTN. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi Tarisa lolos di SNMPTN yaitu sertifikat. Jadi Tarisa ini memasukkan dua sekaligus sertifikat yang sangat terbaik, yaitu Medspin FK Unair tingkat internasional. Nah, buat kalian yang belum tahu ini tuh apa, jadi Medspin ini adalah lomba sains kedokteran terbesar se-Indonesia. Ya ampun, keren banget, dan Tarisa ini menyantuminya di SNMPTN, jadi nggak heran makanya dia itu bisa lolos di SNMPTN. Nah, Medspin ini adalah kegiatan rutinan tahunan yang dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Keren banget kan? Lalu dia juga nyantumin Olkim Unesa tingkat nasional. Nah, ini keren banget karena dua sertifikat yang dia cantumin yaitu selinier dengan jurusan yang dia tuju. Ini menjadi poin plus bagi Tarisa karena yang pertama dia itu memiliki sertifikat yang penyelenggaranya itu yaitu Universitas Airlangga yang akan dia tuju, yang akan dia daftari kayak gitu. Yang kedua yaitu Olimpiade Kimia. Nah, mapel kimia ini selinear dengan yang akan dia tuju yaitu kedokteran. Nah, dua mapel terbesar yang berpengaruh di SNMPTN kedokteran yaitu kan biologi sama kimia. Nah, ini menjadi poin plus bagi Tarisa. Selanjutnya yaitu domisili. Domisili SMA dari Tarisa yaitu Jawa Timur dan domisili PTN yang akan Tarisa tuju yaitu Jawa Timur. Nah, ini menjadi poin plus yang mempengaruhi dan memperbesar peluang lolos di SNMPTN bagi Tarisa karena ini dia itu memiliki domisili PTN yang akan dia tuju itu sama dengan domisili asal dia SMA. Nah, makanya ini menjadi memperbesar dan yang menyebabkan Tarisa itu lolos di SNMPTN. Maka dari itu usahakan PTN yang akan kalian tuju itu sedomisili dengan SMA kalian. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi Tarisa lolos di SNMPTN yaitu alumni. Nah, Tarisa ini beruntung karena ada dua alumni yang lolos di Universitas Airlangga. Nah, ini memperbesar dia lolos di SNMPTN. Belum ada alumni di jurusan yang sama yang akan dia tuju yaitu di kedokteran, itu belum ada. Nah, namun buktinya Tarisa ini bisa lolos, makanya dia ini membuka peluang dan membuka jalan bagi adik-adiknya yang mau daftar ke kedokteran Universitas Airlangga. Nah, buat kalian semuanya yang alumninya belum ada di PTN atau di jurusan yang akan kalian tuju itu masih ada peluang kok, masih ada jalan buat kalian mau daftar. Nah, seperti Tarisa ini dia bisa lolos di jurusan yang dia tuju walaupun nggak ada alumni yang lolos di jurusan yang seperti dia inginkan. Asalkan seperti Tarisa ini memiliki nilai yang bagus di atas rata-rata, selain itu dia memiliki sertifikat dan faktor pendukung lain yang menyebabkan dia itu lolos di SNMPTN.
Selanjutnya, Tarisa ini tidak linjur karena dia dari anak IPA yang lanjut ke jurusan kedokteran. Maka dari itu buat kalian yang memiliki nilai KKM 80, kalian harus memiliki nilai yang bagus. Dan buat kalian yang KKM-nya 70 nggak apa-apa, kalian bisa berjuang seperti Tarisa ini, KKM-nya itu 75. Nah, dia memiliki nilai rata-rata 87. Keren banget kan? Tarisa lolos di pilihan yang kedua. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi Tarisa lolos di SNMPTN yaitu ranking paralel. Nah, Tarisa ini keren banget, dia ranking 1. Tak heran makanya dia itu bisa lolos di kedokteran Universitas Airlangga yang jurusannya kita tahu itu jurusan yang sulit banget dan sangat ketat. Nah, dia bisa lolos karena dia itu ranking 1. Ya ampun, keren banget Tarisa ini. Dia itu ranking 1. Jadi kalian juga harus bisa usahakan kalian memiliki ranking yang 20 besar atau 10 besar agar bisa memperbesar peluang kalian lolos di SNMPTN. Untuk jurusan kedokteran, mapel dominan yang harus dimiliki yaitu kimia sama biologi. Wah, keren banget kan. Jadi ini yang menyebabkan Tarisa itu lolos di SNMPTN karena mapel dominannya itu sudah cocok, sudah linear sama yang dia tuju, yaitu kimia sama biologi. Untuk semua jurusan itu mapel dominan untuk masuknya itu berbeda-beda. Makanya buat kalian yang mau masuk ke teknik itu beda sama kesehatan, beda sama bahasa dan lain-lain. Makanya buat kalian yang mau tahu mapel dominan apa aja yang harus kalian perhatikan dan kalian usahakan sebagus mungkin, kalian bisa tanya ke guru BK kalian masing-masing. Oke, lanjut kita cari tahu keketatan dan daya tampung dari kedokteran gigi itu gimana sih. Jadi daya tampung dari kedokteran gigi Universitas Airlangga itu berbeda-beda. Untuk SNMPTN itu 42 kuotanya. Nah, untuk SBMPTN itu 63 dan untuk mandiri yaitu 105. Nah, jadi yang paling sedikit yaitu SNMPTN dan Tarisa bisa lolos dan keren banget sih Tarisa ini tuh. Nah, oke, lanjut ke keketatan dari kedokteran gigi Universitas Airlangga yaitu SNMPTN 7,46%. Nah, untuk SBMPTN 5,80%. Nah, selanjutnya yaitu mandiri 6,75%. Nah, ini ada motivasi buat kalian pejuang selanjutnya dari Tarisa. Gak apa-apa capek-capek dulu di awal, nangis-nangis juga boleh, yang penting jangan menyerah, tetap ingat tujuan kamu dan go for it. Nah, ini dari Tarisa. Jadi kalian gak apa-apa capek-capek dulu di awal, nangis-nangis itu gak apa-apa, yang penting jangan menyerah, ingat tujuan kalian untuk masuk PTN impian kalian. Lanjut ke tips Tarisa lolos di SNMPTN Universitas Airlangga kedokteran, yaitu sebenarnya kalian itu jangan berekspektasi lebih sama SNMPTN. Ini aku setuju banget. Karena apa? Ketika kita berharap pada sesuatu yang lebih, naruh harapan di situ terus hasilnya nggak sesuai, itu agak sakit. Nah, maka dari itu aku dulu lebih persiapan ke SBMPTN. Nah, ini aku setuju banget sama Tarisa karena walaupun kita mengetahui ada faktor-faktor untuk lolos di SNMPTN, tapi ada juga faktor-faktor yang kita tidak tahu untuk lolos di SNMPTN. Misalnya kayak saingan kita nanti banyak atau tidak, terus saingan kita nanti itu nilainya itu lebih bagus sama kita apa tidak, kan kita tidak tahu. Makanya seperti yang disarankan sama Tarisa ini, lebih baik persiapan juga di SBMPTN. Lanjut tips dari aku, perhatiin peluang kakak kelas, teman-teman satu sekolah mau ambil jurusan apa, terus berdoa, minta restu, dan belajar buat UTBK. Nah, ini aku juga setuju banget, kalian itu harus tahu alumni kalian itu ada nggak di jurusan dan di PTN yang akan kalian tuju. Selain itu kalian juga harus tahu teman-teman kalian itu ada nggak yang mau daftar di jurusan dan PTN yang akan kalian ambil, sama apa enggak. Kalaupun sama, nanti nilainya itu lebih bagus atau aman kayak gitu. Oke, lanjut ke jalur langit Tarisa agar lolos di SNMPTN. Nah, Tarisa ini selain dia memperhatikan faktor-faktor apa aja, yang tadi itu banyak banget faktor dari Tarisa yang perhatikan agar bisa memperbesar lolos di SNMPTN. Tarisa ini juga memiliki jalur langit untuk lolos di SNMPTN. Nah, ini dia juga cerita sedikit-sedikit tentang perjuangan dia di SNMPTN. Aku sekitar hamin 6 bulan gitu sebenarnya udah belajar UTBK. Wah, ini udah bagus banget, hamin 6 bulan dia udah belajar UTBK karena udah pasrah nilaiku jelek-jelek nggak sampai 90 rata-ratanya. Nah, karena kan dia mau daftar di kedokteran, makanya banyak orang yang bilang sebenarnya nilainya itu harus bagus kayak gitu kan. Nah, terus aku mulai kayak
bergerak hatiku gitu buat ngelakuin beberapa amalan. Nah, pertama aku tiap pagi itu sholat duha dulu, terus baca waqiah. Wah, bagus banget. Jadi seperti yang kita tahu bahwa sholat duha sama baca waqiah itu kan bisa memperlancar rezeki. Makanya kalian harus mencontoh Tarisa ini, karena siapa tahu nanti rezeki kalian itu bisa lancar, kalian bisa diperlancarkan untuk lolos di PTN yang akan kalian tuju. Habis itu malamnya habis maghrib juga baca waqiah. Wah, keren banget baca waqiah lagi. Kalau nggak gitu kahfi atau al-mulk. Nah, selanjutnya sholawatin terus. Nah, sholawat itu juga banyak yang bilang bisa, banyak anak-anak yang bisa lulus di SNMPTN atau di PTN yang dia tuju karena disolawatin terus, karena bisa memperlancar doa kita. Makanya sholawat itu Tarisa lakuin. Tiap aku buka laptop gitu kan, aku pasang wallpaper FK Unair WKWKWK gitu, aku liatin sama sholawatin terus. Nah, ini sebagai motivasi Tarisa, ini bisa kalian contoh. Jadi untuk memasang di wallpaper atau di tembok kalian tulisan, bisa membakar semangat kalian saat kalian capek atau males. Kalau kalian melihat wallpaper atau tulisan di dinding itu, kalian bisa semangat lagi untuk berjuang ke universitas dan PTN yang akan kalian tuju. Nah, ini mantul banget sih sarannya. Nah, malamnya sudah aku belajar UTBK, terus bangun malam lagi buat sholat tahajud. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sholat tahajud ini benar-benar banyak yang menyarankan untuk kita itu doa yang bisa mustajab itu ketika sholat tahajud. Makanya Tarisa ini juga melakukan sholat tahajud. Keren banget. Aku bilang pokoknya intinya, ya Allah, masukkan aku SNMPTN aja ya Allah, karena aku gak mau UTBK. Soalnya aku tuh UTBK kayak bener-bener susah persaingannya kalau FK. Nah, jadi aku bener-bener berdoa biar masuk kedokteran tanpa tes. Nah, oh iya, nggak lupa aku juga minta restu ke ibu aku. Terus aku juga sedekah gitu, terserah mau berapapun. Wah, Tarisa ini bener-bener keren banget. Ini Tarisa bener-bener keren banget karena dia ngamalin banyak banget jalur-jalur langit yang dia amalin. Selain sholat duha, baca waqiah, sholawat, tahajud, dia juga sedekah juga. Wah, ini keren banget. Pas itu di sekolah yang ada sumbangan suruh bangun masjid, aku nyumbang hampir 90% dari uang sakuku. Keren banget. Tapi ya tetap niatnya tetap bangun masjidnya cepat kebangun. Kalau kita doainnya yang bagus-bagus, insya Allah hal baik bakal balik ke kita. Wah, keren banget Tarisa ini. Terus aku juga sering doain teman-temanku dulu biar semua pada masuk di jurusan yang dipenginin gitu. Nah, ini bener jalur langit yang sangat kalian bisa contoh, bener-bener kalian contoh. Siapa tahu ini bisa yang menyebabkan kalian lolos di SNMPTN. Sebegitu berjuangnya Tarisa dari jalur langit. Selain itu juga memperhatikan faktor-faktor, makanya nggak heran Tarisa itu bisa lolos. Dan kalian wajib banget niruin Tarisa ini kalau mau lolos di PTN dan jurusan yang akan kalian tuju. Oke, sekian bongkar nilai dan tips dan trik dari Tarisa untuk lolos di SNMPTN Kedokteran Universitas Airlangga. Nah, buat kalian yang suka aku bongkar nilai SNMPTN ataupun SBMPTN, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar. Nah, nanti akan aku buatkan video selanjutnya. Thanks for watching.